Di PDKT di 5 TV sekarang kita sudah kedatangan cowok-cowok yang tingginya gini ngeliatnya ya, rata-rata ya, karena mungkin gizinya benar gitu, olahraganya juga tepat, terus istirahatnya cukup. Nggak tahu deh kalau malam-malam ada yang colongan apa gitu ya. Tapi yang pasti cowok-cowok di sini adalah mahasiswa dari UPH. Gitu. Biasanya ditepuk-tepukin sama cewek-cewek dari mana aja gitu kan, karena mereka adalah salah satu tim yang kayaknya diunggulkan ya kan. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit, mereka belum pernah kalah sejauh ini ya kan. Kita nggak tahu, bola itu bundar ya kan. Tapi kita mau kenalan lebih intim dulu sama setiap dari mereka. Perwakilannya ada 4 orang nih dari tim Eagles ya sebutannya ya. Dimulai dari Chandra dulu, silakan disebutkan nama panjang, nama panggilan dan sebagainya. Oke, nama saya Chandra Prasetya. Oke, selanjutnya silakan. Nama saya Valentino. Silakan yang dari merantau dari jauh. Nama saya Laurentius Stephen Oi. Ya halo, nama saya Jeremy Lizoranti. Nah, yang pertama langsung aja Chandra yang orangnya tinggi, rambutnya juga ya kan, ada jambul-jambulnya. Chandra ini kan bilang tadi dia katanya jurusannya hukum. Kenapa sih pilihnya hukum? Ambil hukum karena mau lanjutin orang tua, karena orang tua juga kerjanya di bagian hukum juga di pengadilan. Oh Jadi gitu. Pengen lanjutin. Pengen melanjutkan ya. Memang tapi memang suka, kelihatannya kayak suka ya melakukan itu, atau emang cuman petuah dari orang tua suruh lanjutin? Saya suka, emang suka. Emang dari diri sendiri ya. Kalau menurut Chandra sendiri keunggulannya UPH gitu, atau mungkin ada informasi yang bisa di-share ke kita tuh apa tentang kampus lo? Fasilitas ya terutama ya, fasilitasnya begitu wow lah. Terus sama pendidikan juga, karena kita sering ada dosen-dosen tamu yang datang dari luar juga. Terus banyak seminar atau apa. Dan itu akhirnya menambah juga ya informasi gitu-gitu ya. Dan fasilitasnya kan emang gue ngeliat juga sih setiap tahun tuh banyak banget penambahannya. Lu udah coba semua fasilitas yang ada belum nih mumpung masih di kampus? Udah ya? Kolam renang? Udah. Dua-duanya? Udah, dua-duanya. Yang Olimpik juga? Udah. Oke, terus apa lagi sih yang baru-baru nih? Lapangan basket, lapangan bola yang gede banget? Udah. Lapangan futsal? Udah. Apa lagi yang gue nggak tahu nih? Jangan-jangan ada lapangan lain? Lapangan misalnya lapangan panjat pinang gitu, guling-guling atau... Sejauh ini itu aja. Itu ya, dan udah dicoba semua ya? Oke, dan sekarang masih tinggal di Karawaci dong ya? Masih tinggal di dorm asrama. Di dorm asrama, oke. Dan menikmati suasananya? Menikmati Ya, latihan juga jadi lebih dekat gitu kan? Karena memang tinggal nggak telat ya kan? Kalau telat dihukum nggak sih? Ya iyalah. Dihukum ya? Hukumannya apa? Suruh lari biasanya, kalau enggak kita posisi push up gitu sampai orang yang telat itu datang. Berapa jam dia datang, seberapa lama dia datang, seberapa lama juga kita menunggu dia dengan posisi push up. Oh, berarti sebetulnya hukumannya jatuh pada orang lain ya? Yang menunggu. Jadi satu yang kena, semua juga kena. Oh gitu, ini terlihat dari otot-ototnya sih kayaknya sering terlambat berarti ya. Oke, kemudian Valen nih kayaknya orangnya pendiam, misterius. Tapi ini ada kesempatan untuk mengorek, kenapa nggak kita korek-korek ya nggak sih? Iya nggak sih, misterius nggak sih dia? Misterius. Iya pendiam kayaknya ya kan. Oke, ini mungkin dari Valen sendiri ya. Kayaknya banyak banget orang pendiam tuh biasanya suka mikir gitu kan, atau mungkin lebih merasakan sesuatunya itu lebih dari dalam gitu kan. Lo punya nggak sih sosok-sosok yang sebetulnya menginspirasi lo sekarang menjalani kehidupan lo sebagai student athlete? Pertama sih orang tua gue pasti ya. Orang tua gue, sama yang kedua setelah gue sampai ke UPH, gue dapat lagi satu orang karakter yang dimana kayak sosok itu dalam Mr. Matt yang Oke, ya itu adalah pelatih lo. Pelatih ya? Gue sendiri ya. Oke, apa aja yang lo dapatkan gitu selama menjadi anak asuh gitu ya ibaratnya? Pertama kali gue belajar dari dia karena dia orang barat. Jadi gue mikirnya kayak dia tuh benar-benar orang yang disiplin gitu. Orang yang disiplin, benar-benar membuat sesuatu yang benar-benar kita harus capai setinggi-tingginya gitu. Dia punya standar yang tinggi, di mana kita harus kayak ini loh standar gue gitu. Jadi kita harus kayak sampai di standarnya itu dengan tingkat disiplin yang tinggi dari dia sendiri. Dan tentunya dia percaya lah ya sama tim ini gitu ya, sampai akhirnya kalian bisa mencapai standar itu, mudah-mudahan terus ditingkatkan.
Nah, ini yang lumayan dari jauh juga ya, yang akhirnya bisa pergi merantau. Keluarga semua masih di Surabaya ya? Iya, masih Surabaya. Masih di Surabaya, dia di sini sendirian bertemu dengan teman-teman baru gitu kan. Sebetulnya kamu sendiri udah main basket dari sejak di Surabaya atau dari kapan sebetulnya? Sudah dari Surabaya sih benernya main. Cuma benernya dari dulu ya, dulu tuh bukan main basket, dulu tuh awalnya main bulu tangkis. Oh, oke. Lalu kan orang tua ngeliat gitu kok posturnya tinggi, lalu ada juga pelatih yang bilang lu lebih baik rasanya lu ikut basket deh, soalnya posturnya tinggi, jadi akhirnya ya itu baru mulai ikut basket gitu. Oh gitu, berarti menariknya adalah sebetulnya yang lo pilih itu justru dorongan dari orang lain gitu ya, bukan yang lo temukan sendiri, bukan yang lo sadari sendiri gitu kan. Iya. Tapi selama lo menjalaninya gitu, akhirnya lo mengikuti apa saran orang-orang, lo sebetulnya menikmati nggak? Awalnya sih belum terlalu bisa sih, tapi setelah dijalani kok rasanya seneng juga sama basket gitu. Oh gitu, menarik ya. Tapi lo masih merindukan masa-masa pengen main bulu tangkis aja nggak sih sebetulnya? Enggak deh, udah. Udah nggak, udah retire lah ya. Iya udah. Udah retire dan akhirnya lo menyadari kalau postur lo kayaknya emang cocok dan diperlukan gitu ya di tim ya. Oke, dan sekarang nih jersey yang lo pakai adalah nomor berapa? 14. 14. Ada mungkin cerita-cerita di balik nomor 14 atau kayak karena itu adalah nomor yang sisa di tim jadi lo pilih atau gimana? Benernya sih ini dulu gara-gara dulu kan suka nonton yang High School Musical ya dulu. Oh iya? Suka banget dulu. Ternyata gagah-gagah nonton High School Musical bagian dance-dance pakai bola basket ya kayaknya. Dulu ngefans sih sama Zac Efron, jadi akhirnya juga pilih 14. Tapi selain itu juga gue juga baru benar-benar menekuni basket, benar-benar fokus itu juga waktu umur 14 tahun. Jadi anggapannya ini kenangan lah sama dulu pertama kali main basket gitu. Dan lo juga pingin seperti Zac Efron nggak menekuni acting dan juga nyanyi gitu dan dance gitu, iya nggak? Nggak ada basket aja. Stop di basket aja ya. Di basket aja. Oke, dan lo ada bayangan nanti akan melanjutkan menjadi pemain pro? Kalau dapat kesempatan sih rencananya sih pingin main, cuma nggak mungkin kalau main mungkin juga nggak sampai terlalu lama lah, mungkin sekitar 2 tujuan tuh mungkin udah mau nyari kerja gitu. Tapi selagi muda, selagi kuat, selagi bisa loncat-loncat ya kan, kenapa nggak ditomok-tomokin aja tuh ring gitu kan. Oke, selanjutnya Jerry. Jerry ini juga adalah seorang kapten di tim Eagles. Berarti kan kalau udah sampai terpilih Jerry sebagai kapten berarti nggak main-main gitu, mungkin dari passionnya atau dari usahanya itu pasti ada lah gitu ya pengaruh-pengaruhnya sampai dia akhirnya dipilih. Tapi kalau agak flashback sedikit jauh ke belakang gitu, sebetulnya apa sih yang membuat lo pertama kali main basket? Awalnya main dulu sih nggak main basket, dulu awalnya main bola. Bola. Dan dulu kan baru pindah rumah dan di dekat rumah ada lapangan basket. Nah, cuman dulu tuh biasanya kalau yang anak-anak yang seumuran gue dulu itu tuh sukanya main bola. Nah, cuman yang orang-orang tua, termasuk kakak gue sendiri, yang cowok paling tua, dia tuh suka main basket. Nah, cuman kan kita kan yang anak muda kan biasanya mau nggak mau harus ngalah. Yang orang tua pengennya main basket. Akhirnya udah suatu saat diajarin dikit-dikit lah sama kakak gue diajarin main basket gini-gini ya udah sampai akhirnya ya jadi gue yang serius main basket, kakak gue gak main basket. Kakak lo udah enggak ya? Udah enggak ada. Dan badannya sudah tidak terjaga lagi ya kayaknya. Tapi nih berarti sebetulnya lo tuh terjunnya juga kayak tercebur gitu ya, bermain basket, dan orang yang paling berpengaruh mungkin juga jangan-jangan adalah kakak lo karena dia yang mengajarkan lo pertama kali ya. Lo masih ingat nggak itu persisnya kapan? SD, SMP? Awalnya banget diajarin basket tuh kayak SD kelas 6 kalau nggak salah, baru masuk SMP ya. Jadi dia ngajarin main. Cuman tadi belum terlalu tertarik, belum tertarik, cuman kayak dia ngajarin terus sampai akhirnya, tapi baru serius main basketnya banget sih pas SMA. Oh, dari SMA ya yang sudah mulai ditekuni. Kalau dari situ SMP masih kayak dua-duanya main bola ikut, main basket ikut. Lagi pula kan kayaknya kalau ikut ekskul basket tuh kayak semacam magnet gitu bagi penonton-penonton wanita yang mayoritas dancer gitu ya kan mungkin ya kan. Oke, tadi udah dengar cerita-cerita lebih dalam tentang semua teman-teman yang ada di sini gitu ya, mewakili tim mahasiswa dari UPH. Tapi mungkin ada sesuatu personal yang mereka ingin sampaikan sendiri gitu untuk orang-orang yang mereka sayangi atau mereka nggak kenal, sebetulnya mereka adore aja. Mungkin mulai dari Chandra ada pesan-pesan gitu yang pingin lo sampaikan mumpung lagi ada yang dengar gitu kan? Buat siapa gitu misalnya, buat siapa orang yang disayang mungkin, pacar atau? Buat pacar gue lah. Buat pacar boleh. Terus
teman-teman di UPH. Oke. Semuanya yang nonton. Oke. Jadi semuanya lah ya intinya ya. Oke. Kalau Valen ada yang spesifik? Spesifik nggak ada sih, sama mau kayak sama keluarga, sama teman-teman arsitek terus berjuang apalagi yang tugas akhirnya. Oke. Lagi banyak tekanannya ya soalnya ya tugas akhir. Oke, Loren sebagai generasi baru. Mau titip salam aja buat orang tua, semoga sehat selalu di Surabaya. Lalu juga buat teman-teman pangan yang besok akan praktikum, sukses juga di praktikumnya nanti. Oh gitu, lagi praktikum ya. Oke, bagian dari kegiatan perkuliahan lo ya. Iya. Oke, Jerry, silakan Jerry. Iya, mau nitip salam. Salam buat pacar juga deh. Pacar yang tadi. Siapa sih pacar lo? Ade. Ya, tadi lagi kerja, ya semangat kerja. Terus buat mama juga yang lagi di Bandung lagi kerja juga. Ya semoga terus kuat lah buat kita gitu, buat anak-anaknya juga. Dan juga yang terakhir mau nitip salam nih buat tadi ada khusus buat temen di sekolah, di kampus anak tim basket. Tadi dia udah pengen banget kesini. Oke, siapa? Dan akhirnya nggak bisa. Namanya Chris. Oke. Nah, salam buat Chris. Kenapa dia nggak bisa datang, Chris? Ya, dia mau datang cuman disuruh latihan sama Mr. Matt. Ya. Padahal dia tadi udah siap-siap, udah baca gitu, dia udah siap, dia pengen jawab semuanya. Udah tiap on cam gitu ya, udah pengen tampil banget, tapi ternyata kalian yang terpilih di sini, tapi nggak apa-apa ya, mewakili yang lain.